Dunia belakangan ini sedang mengalami global pandemi coronavirus disease atau COVID-19 yang telah menyerang hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemudian, bagaimana imbasnya pada dunia pendidikan? Kemendikbud telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 sebagai upaya untuk menegakkan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan belajar dari rumah atau work from home. Belajar dari rumah menjadi langkah yang dinilai ampuh dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, tak sedikit orang tua dan siswa yang kerepotan dengan kegiatan ini, hingga diperlukan kiat khusus. Dari kebijakan tersebut, muncullah dua sisi yang berbeda, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Adapun sisi positifnya, yang pertama, meningkatkan kedekatan hubungan antara orang tua dengan anak. Pembelajaran dari rumah dapat dimonitoring atau diawasi langsung oleh orang tua. Terlebih, ketika anak mengalami kesulitan belajar, orang tua dapat langsung membantu anaknya. Hal ini akan menimbulkan komunikasi yang lebih intens dan kedekatan hubungan yang lebih erat antara orang tua dengan anak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pelajar dalam menguasai teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era teknologi seperti saat ini, tenaga pengajar dan siswa dituntut untuk bisa menguasai kemampuan di bidang teknologi. Karena adanya tuntutan tersebut dan keadaan yang mengharuskan untuk belajar dari rumah, mau tidak mau mereka harus belajar menggunakan media teknologi yang dapat digunakan untuk belajar online. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam proses belajar mengajar. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan atau mengembangkan pemikiran siswa dari apa yang telah mereka pelajari, karena dari penguasaan teknologi tersebut akan membuat pemikiran mereka lebih terbuka tentang materi yang telah mereka pelajari. Begitu juga dengan tenaga pengajar. Setelah mampu menguasai teknologi, maka mereka akan terus belajar. Tidak hanya menggunakan satu media saja, tetapi juga dapat menggunakan WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom, YouTube, dan lain-lain. Selain dampak positif, kebijakan belajar dari rumah juga menimbulkan sisi negatif. Sisi negatif yang pertama, yaitu banyak materi yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh siswa. Karena terkadang, guru hanya memberi materi tanpa adanya respon atau feedback dari siswa. Jadi, hanya ada komunikasi satu arah yang menjadikan proses belajar mengajar tidak efektif. Yang kedua, yaitu pemberian tugas belajar yang menumpuk sehingga menjadi beban bagi siswa. Terkadang, tugas yang diberikan guru kepada siswa terlalu banyak, sehingga tugas tersebut malah menjadi beban bagi siswa. Kemudian yang ketiga, tidak semua tenaga pengajar atau siswa yang siap untuk menguasai atau menggunakan teknologi. Adanya kebijakan belajar dari rumah mengakibatkan tenaga pendidik yang tidak menguasai teknologi terpaksa harus belajar menggunakan media pembelajaran online. Tentunya hal ini menjadi salah satu hambatan untuk memberikan pembelajaran yang maksimal kepada siswa. Belum lagi siswa yang belum bisa sepenuhnya menguasai teknologi dalam media pembelajaran online ini. Ditambah lagi adanya siswa yang belum memiliki media pembelajaran online seperti HP dan laptop. Dan hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam kegiatan belajar mengajar secara online. Pandemi COVID-19 ini memang sangat berdampak pada dunia pendidikan. Sebagian pelajar mungkin awalnya merasa senang karena sekolah diliburkan, tapi seiring berjalannya waktu, pasti akan ada perasaan bosan dan rindu bertemu dengan teman maupun dengan guru juga berinteraksi di lingkungan sekolah. Jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita hadapi dan selalu berdoa agar pandemi ini berakhir dan kita dapat beraktivitas normal lagi.